Malam itu hujan deras membasahi seluruh Jakarta, dan aku, Andi, berdiri basah kuyup di depan pintu apartemen Budi dengan tas perkakas di tangan. Saat Budi membuka pintu dengan senyum lelah tapi hangat, aku tidak tahu bahwa memperbaiki wastafel rusak ini akan membalikan seluruh hidupku karena hanya dalam hitungan jam pertama. Tatapannya yang lama saat menunjukkan pipa bocor sudah membuat dadaku berdegup tidak seperti biasa. Aku kenal Budi sebagai kenalan lama dari proyek kantor 2 tahun lalu. Dia arsitek relance berusia 31 tahun, tinggal sendirian di apartemen kecil di kawasan Sudirman. Aku sendiri 28 tahun, bekerja sebagai teknisi mekanik di perusahaan konstruksi, masih lajang meski keluarga di Bogor selalu mendesak untuk menikah dengan anak tetangga. Ma ganggu malam-malam, Andi. Wastafel ini bocor parah sejak kemarin, airnya banjir terus, kata Budi sambil mengajakku masuk. Ruangan apartemennya rapi, dinding putih dengan lukisan abstrak, aroma kopi hitam masih menyelimuti udara. Aku langsung buka tas, pasang senter kepala, dan merangkak ke bawah wastafel. Pipa sambungan longgar, mungkin karena getaran gedung tinggi. Budi duduk di kursi makan dekat situ, menonton sambil sesekali bertanya. Kamu masih suka bantu orang begini ya? Padahal kerjaan kantor sudah padat. Aku tertawa pelan, biasalah, Bu. Kalau bisa bantu, kenapa tidak? Lagian kamu kan teman, bukan orang asing. Pembicaraan mengalir ringan dulu tentang cuaca, lalu tentang pekerjaan. Tapi saat aku keluar dari bawah wastafel untuk ambil kunci Inggris, tangan kami tak sengaja bersentuhan. Budi menarik tangan cepat, tapi matanya bertahan di wajahku lebih lama dari biasa. Kenapa kamu belum menikah, Andi? Tanyanya tiba-tiba. Aku diam sejenak, fokus pada baut yang macet. Belum ketemu yang pas. Keluarga sudah ribut, ibu bilang umur segini harus sudah punya anak. Kamu sendiri. Budi tersenyum pahit. Aku. Susah. Dunia ini tidak selalu ramah buat orang seperti aku. Nada suaranya berubah, ada kesedihan yang dalam. Aku tidak langsung paham, tapi ada yang aneh, seperti dia sedang membuka pintu yang selama ini terkunci. Hujan semakin deras, listrik sempat kedip. Kami lanjut bicara sambil aku perbaiki. Budi cerita tentang masa kecilnya di Surabaya, ayah yang keras, ibu yang selalu berdoa agar dia normal. Aku mendengarkan, merasa ada kesamaan dengan tekanan keluargaku sendiri. Jam menunjukkan pukul 11 malam saat wastafel sudah beres. Makasih banyak, Andi. Kamu selamatkan malamku, katanya sambil menyodorkan kopi hangat. Kami duduk di sofa, hujan masih deras di luar. Itulah saat pertama aku merasakan sesuatu yang aneh. Budi bercerita tentang mantan teman dekatnya yang pergi karena takut keluarga. Matanya berkaca-kaca. Aku ingin memeluknya, tapi aku tahan. Kamu kuat, Bu, kataku pelan. Malam itu aku pulang dengan hati yang tidak tenang. Di taksi, aku memandang lampu kota yang basah, bertanya dalam hati kenapa tapan Budi begitu melekat di ingatanku. 2 hari kemudian Budi chat, mengajak makan malam sebagai ucapan terima kasih. Aku setuju meski ada rasa gelisah. Kami ketemu di warung sate di Tamrin, suasana ramai tapi nyaman. Budi pakai kemeja biru sederhana, rambutnya rapi, senyumnya membuat aku gugup tanpa alasan. Kamu baik sekali, mau datang lagi, katanya. Kami pesan sate ayam dan es teh manis. Pembicaraan mulai dari pekerjaan, lalu ke hal-hal pribadi. Budi cerita tentang teman-temannya di komunitas desain yang saling mendukung tapi selalu hati-hati di depan keluarga. Aku sering merasa sendirian di kota besar ini, katanya sambil menatap piring. Orang bilang Jakarta penuh kesempatan, tapi untuk sebagian orang, kesempatan itu terasa sempit. Aku mengangguk, menceritakan tekanan ibuku yang setiap minggu kirim foto calon pengantin. Kadang aku mikir, apa aku memang harus ikut arus saja? Budi tersenyum tipis. Kamu tidak harus, Andi.
Kadang hidup kita harus kita pilih sendiri, meski berat. Malam berlalu cepat. Kami jalan kaki di trotoar Sudirman, hujan sudah reda, udara sejuk. Budi bercerita tentang perjalanan ke Bali tahun lalu, bagaimana dia merasa bebas di sana, jauh dari pandangan orang. Aku mendengarkan, merasa ada kehangatan yang baru. Saat berpisah di stasiun Mert, Budi memelukku sebentar. Terima kasih sudah dengar ceritaku. Pelukan itu singkat, tapi aku merasakan detak jantungnya. Pulang ke kosanku di Tebet, aku tidak bisa tidur. Aku buka ponsel, lihat foto kami yang baru diambil tadi, dan bertanya kenapa aku tersenyum sendiri. Minggu berikutnya kami sering bertemu. Kadang Budi ajak ke Kai di Kemang, kadang aku bantu dia pindah urniture kecil di apartemen. Setiap pertemuan, percakapan semakin dalam. Budi cerita tentang Mas Asma, bagaimana dia menyukai teman cowoknya tapi takut mengakui. Aku diam, tapi dalam hati ada gejolak. Kamu pernah merasa seperti itu? Tanyanya suatu sore di Taman Suropati. Aku geleng, tapi suaraku bergetar. Belum pernah atau mungkin belum sadar. Perlahan aku mulai mencari alasan untuk bertemu. Aku bantu dia pasang lampu baru, dia ajak aku nonton film Indonesia di bioskop. Di gelap bioskop, tangan kami hampir bersentuhan di sandaran kursi. Aku tarik tangan cepat, tapi rasa hangat itu tetap ada. Keluargaku mulai curiga saat aku sering pulang malam. Ibu telepon, kamu lagi apa sih, nak? Sudah waktunya cari istri. Aku jawab biasa saja, tapi dalam hati mulai ragu dengan semua rencana masa depan yang mereka bayangkan. Bulan ketiga pertemanan kami, Budi mengajak ke rumah saudaranya di Depok untuk acara kecil ulang tahun keponakan. Aku ragu, tapi akhirnya ikut. Di sana aku lihat sisi Budi yang lain, dia penyayang, bermain dengan anak-anak, bantu ibunya masak. Keluarganya ramah padaku, mengira aku teman kantor biasa. Tapi saat malam, di teras belakang, Budi duduk di sampingku. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya, bisiknya. Aku takut kehilangan mereka kalau tahu. Aku pegang bahunya tanpa sadar. Kamu tidak sendirian, Bu. Saat itu, untuk pertama kali, Budi menatapku lama, matanya penuh harap dan takut. Andi, aku merasa nyaman sekali sama kamu. Lebih dari teman. Kata-kata itu menggantung di udara. Aku tidak jawab malam itu, tapi di perjalanan pulang, hatiku berantakan. Aku pulang ke Bogor akhir pekan, ibu sudah siapkan pertemuan dengan anak temannya. Gadis itu baik, cantik, tapi aku tidak merasakan apa-apa. Malamnya aku chat Budi, aku juga merasa nyaman sama kamu. Hubungan kami semakin dekat. Kami mulai jalan ke pantai Ancol akhir pekan, duduk di pasir sambil lihat matahari terbenam. Budi cerita tentang perjuangannya menerima diri, tentang teman yang ditinggalkan karena takut dicap. Aku mulai membaca buku-buku tentang identitas, diam-diam di kamar. Ada malam di mana kami duduk berdua di balkon apartemen Budi, angin malam sejuk. Dia cerita tentang kesepian yang lama, aku cerita tentang mimpi yang tidak pernah kuakui. Saat itu, tanpa kata, kami saling pandang, dan untuk pertama kali aku merasa ini lebih dari persahabatan. Tapi konflik mulai muncul. Teman kantorku, Rian, lihat kami makan malam bersama dan bertanya curiga. Kamu sering sama Budi ya? Hati-hati, orang bilang dia beda. Aku marah dalam hati, tapi pura-pura tidak peduli. Di rumah, adikku lihat chat di ponsel dan iseng bilang kakak kok mesra banget sama cowok. Aku ketakutan, hapus riwayat chat. Tekanan mulai terasa, tapi setiap bertemu Budi, semua itu lenyap. Kami akhirnya mengakui perasaan. Suatu malam di apartemen Budi, setelah makan malam masakan rumahan yang dia buat, dia pegang tanganku. Andi, aku mencintaimu. Bukan sebagai teman. Aku diam lama, air mata hampir jatuh. Aku juga, Bu. Tapi aku takut. Kami tidak perlu kata lebih, pelukan itu cukup.
Malam-malam berikutnya penuh cerita, rencana kecil, harapan. Kami jalan di Monas pagi-pagi, pegang tangan diam-diam di keramaian. Budi ajari aku tentang kesabaran, tentang mencintai diri sendiri dulu. Tapi dunia luar tidak diam, keluarga Budi mulai desak dia pulang ke Surabaya untuk dijodohkan. Dia tolak pelan, tapi telepon ibunya semakin sering. Di kantorku, rumor mulai beredar setelah Rian lihat kami di mal. Bos memanggilku, "Andi, kamu baik-baik saja? Ada yang bilang kamu dekat dengan orang yang tidak biasa." Aku bohong, bilang hanya teman. Tapi dalam hati aku tahu ini mulai berbahaya. Kami putuskan untuk lebih hati-hati. Tapi cinta membuat kami berani. Aku bantu Budi di proyek desainnya, dia datang ke kosanku bawa makanan saat aku sakit. Di saat-saat seperti itu aku merasa hidupku lengkap. Kami bicara tentang masa depan, mungkin pindah ke kota kecil nanti, jauh dari pandangan. Tapi mimpi itu rapuh. Suatu hari adikku kirim foto kami berdua di pantai yang diambil orang asing, tanya ini siapa, Kak? Aku panik, bilang teman biasa. Krisis datang saat Lebaran. Aku pulang ke Bogor, keluarga besar berkumpul. Ibu sudah siapkan pertunangan diam-diam dengan gadis tetangga. Saat makan malam, ayah bilang keras, "Kamu sudah tua, Andi. Jangan buat malu keluarga." Aku diam, tapi malamnya Budi telepon, suaranya lelah karena ibunya juga mendesak. Aku hampir menyerah, Andi. Kami bertengkar kecil lewat telepon, aku marah pada diri sendiri karena takut. Rian, teman kantor, akhirnya membocorkan ke bos. Aku dipanggil, diberi pilihan jaga reputasi perusahaan. Aku hampir kehilangan pekerjaan. Budi datang ke kosanku malam itu, kami duduk berpelukan lama. Kita lawan bersama, katanya. Tapi besoknya, saudara Budi datang ke Jakarta, tahu dari rumor dan marah besar. Konfrontasi terjadi di apartemen, aku mendengar dari luar pintu, suara teriakan tentang dosa, malu keluarga. Budi keluar dengan mata merah, mereka bilang aku harus pilih keluarga atau kamu. Aku pulang ke Bogor lagi, ibu menangis, "Kamu berubah, nak. Apa karena teman itu?" Aku tidak bisa bohong lagi. Malam itu aku menangis sendirian di kamar masa kecil, mempertanyakan segalanya. Pengkhianatan dari Rian, tekanan keluarga, ketakutan Budi, semua menumpuk. Aku hampir menyerah, hampir bilang pada Budi kita berhenti. Tapi di titik terendah, aku sadar. Aku pergi ke Surabaya, temui keluarga Budi bersama dia. Kami bicara terbuka, meski sulit. Ayah Budi diam lama, ibunya menangis, tapi akhirnya ada pengertian kecil. "Kami butuh waktu," kata ayahnya. Di Bogor, aku duduk dengan ibu dan ayah, cerita semua. Air mata mengalir, tapi aku tegar. Ini aku mencintai Budi. Keluarga tidak langsung terima, tapi mereka tidak usir aku. Kami mulai bangun lagi. Aku resign dari kantor, buka usaha reparasi sendiri dengan dukungan Budi. Kami pindah ke apartemen lebih besar di pinggiran, jauh dari rumor. Persahabatan dengan teman baru yang menerima kami tumbuh. Budi dapat proyek besar, aku temani dia ke meeting. Perlahan, keluarga mulai datang kunjungan, meski masih canggung. Aku belajar bahwa cinta sejati butuh keberanian setiap hari. Sekarang, 2 tahun kemudian, kami masih bersama. Budi mengajarku tentang kekuatan menerima diri, aku mengajarinya tentang harapan keluarga yang bisa tumbuh. Hidup tidak sempurna, tapi kami bahagia. Apakah mencintai sesama jenis berarti mengkhianati keluarga? Benar atau salah?